Sebelum saya naikin si Juma, saya mau selesaikan dulu dengan Pak Wiro. Pak Wiro begini, membaca Alkitab itu tidak dilarang orang Kristen, dan di orang Kristen tidak artinya sesungguhnya kalau Roh Kristus berbicara kepada mereka, kami juga tidak boleh melarang mereka membaca Alkitab. Cuman kalau menyimpulkan dengan isi Alkitab tanpa Roh Tuhan, ini yang membuat kita clash. Jadi beda Pak, pemahaman di Al-Quran dengan pemahaman di Alkitab. Saya sebenarnya tidak melarang orang Islam itu membaca Alkitab, Bapak. Kalau bertanya boleh, menyimpulkan ini yang nggak boleh, Pak. Nah, begitu, Pak. Jadi saya naikin si Juma ya. Naikin. Mana dia? Oke, semangat siang teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Suma. Waalaikumsalam. Ini ribut-ribut ini. Ya, gimana kawan-kawan? Gimana? Kita nggak ini ya Pak Juma ya, Pak Juma. Kita nggak diskusi agama ya. Tadi ini Pak Wiro ini tadi berantem, tapi udah selesai gitu loh. Jadi sebelum aku ini kan ke Pak Mikir sebentar. Pak Mikir dari tadi. Pak Mikir mau bicara nggak? Bentar. Pak Suma kan sama aku kan baik ya kan. Silakan ya. Pak Mican, Jemaah Islam, Farhan, semua kan baik sama saya. Ya kan saya tidak pernah akan menghujat agama Islam. Sedangkan saya punya banyak sekali teman-teman saudara saya juga yang masih Muslim. Saya ngomong di dalam Tuhan Yesus. Kalau saya bohong dikutuk saya. Gitu loh. Ya kan? Pak Suma sama saya kan juga baik gitu loh. Tolong Pak, silakan ngobrol Pak untuk mendamaikan. Tadi tuh waduh udah ribut Pak Suma Pak. Ya silakan Bang Juma yang ngomong. Ya silakan Bang Juma. Iya, jadi gini yang perlu dipahami teman-teman. Islam Kristen itu adalah agama syiar kan. Betul. Perintah di dalam Al-Quran menyampaikan Islam kepada seluruh makhluk. Begitu juga adanya amanah di dalam kitab saudara menyampaikan Kristen kepada semua makhluk. Kan gitu poinnya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah dialog, debat. Kan gitu. Betul. Hanya saja di dalam dialog, di dalam debat itu terkadang ada yang kemudian mengaku dirinya terzolimi. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan di antara orang-orang yang muncul kemudian tampil sebagai debaters itu dianggap sebagai penghujat. Saya katakan saya tidak setuju dengan penghujat. Tapi kalau kita berbicara mengenai data, berbicara mengenai dalil, ngotot-ngototan kita secara logika dengan menggunakan dua data Al-Quran dan Bible, ayo kita adu kan gitu. Supaya anak bangsa ini tercerahkan. Biarkan mereka memilih gitu. Kita nggak bisa kemudian mengatakan jangan bahas Al-Quran, jangan bahas Bible. Masing-masing orang punya perspektif pemahaman terhadap data yang diterima oleh nalar orang-orang itu sendiri. Kalau keliru diluruskan, kalau salah diluruskan, disampaikan kan gitu. Karena kenapa? Kristen tidak akan pernah diam. Kristen akan selalu mencari domba-domba. Kan gitu poinnya. Islam juga tidak akan pernah diam. Islam akan selalu menyampaikan kebenaran versi Quran. Maka apa yang terjadi kemudian? Kita sebagai apologet harus menghilangkan ketabuan yang terjadi di anak bangsa ini. Supaya mereka tidak ketersinggungan terhadap SARA. Kenapa terjadi konflik SARA? Karena kita tabu terhadap agama. Seakan-akan kalau sudah berbau Kristen, wah, nggak bisa. Berbau Islam, oh nggak bisa. Padahal tidak begitu. Mari kita bedah dua kitab ini di atas meja akademisi. Biarkan anak bangsa yang menilai. Jadi begini, saya yang berbicara Juma, gitu. Kamu udah boleh di-mute nggak kamu? Silakan. Jadi begini Bang Juma, tidak ada kepentingan Kristen untuk membedah Al-Quran. Tidak ada kepentingan saya juga untuk mencampuri isi Al-Quran sana. Jadi siapa yang berkepentingan sesungguhnya di dalam membedah Al-Quran dengan Alkitab? Saya bisa pastikan orang Kristen tidak mau membedah Al-Quran. Gini bro, aku potong dulu ya. Jujur. Sebentar dulu Pak Kendi. Dari sudut kecil. Aku tidak membela orang Kristen juga tidak bela orang Islam. Kemarin itu ada polisi ya. Maaf ya, kita harus tahu aturan. Saya berbicara kok dipotong. Ini host, ya. Disinilah kita tampilkan adab dan etika kita. Saya sedang berbicara. Siapapun dia, kalau tidak menuruti peraturan di host itu,
saya akan keluarkan. Ya, siapapun dia itu. Jadi begini Bang Juma, orang Kristen tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kepentingan untuk membahas Al-Quran. Siapa yang memiliki kepentingan untuk membahas Al-Quran? Orang-orang yang berambisi, kalau dia orang Kristen berambisi untuk mungkin mengkristenkan, kita katakan begitu. Saya tidak berambisi Bang Juma. Tetapi ketika orang Islam membahas isi Alkitab, saya dari kecil itu membaca Alkitab Bang Juma. Semua, saya kasih tahu aja sama Bang Juma, semua pahammu itu tidak benar. Baik dari segi bahasa, literatur, literasi, dan semua referensi pun kurang. Jadi kami yang pantas menilai isi Alkitab kami benar atau tidak, benar nggak dipernyatakan saudara itu atau tidak. Jadi kami berhak mengkonter diri kami, mengkonter di orang-orang Kristen yang di bawah, karena tidak semua pemahaman orang Kristen itu ketika mendengar informasimu bohong tentang Kristen, kami harus mengkonter mereka. Karena di dalam Yesus Kristus, agama kami, hanya dialah jalan satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Ketika ada hembusan-hembusan dusta tentang Yesus, ini yang perlu kami harus luruskan. Benar nggak Bapak mikir? Silakan tambah Bapak mikir. Jadi sedikit. Sebenarnya kalau di Alkitab itu gini Bang Juma ya, kalau biar ku jelaskan ya. Ya, sebenarnya di Alkitab itu nggak ada urusannya, karena kami yang Alkitab itu tidak ada menerangkan kitab-kitab di setelah Alkitab. Ya kan? Cuman yang kami mau luruskan, kalau memang ini misalnya kita mau secara fair ya kan. Jangan, kalau memang kan di Al-Qur'an itu ada Zabur, Taurat dan ya carikanlah menurut pemikiran kalian. Jangan kalian melencengkan membaca Alkitab yang ada Zabur, ada Taurat di Alkitab itu seakan-akan itu yang dituliskan dalam Al-Quran. Kalau itu yang kalian bahas ya berarti kalian menyalahkan Alkitab kami. Cari Zabur kalian, cari Taurat kalian, gitu. Ya kan? Yang selama ini yang kalian salah-salahkan, Taurat, Injil sudah dipalsukan, Taurat sudah dipalsukan, nggak bener lagi. Zaburnya pun begitu. Tapi yang kalian baca bahasa Indonesia. Koreksi kalian yang punya orang Yahudi. Kalau emang benar-benar itu menurut Taurat dan Zabur yang ada di Al-Quran, carikan juga Injilnya. Gitu. Kalau kalian mau koreksi Alkitab yang ada di sekarang ini ya berarti kalian bertentangan dengan kami. Gitu. Benar nggak? Kalau yang dikatakan Taurat dan Zabur itu sudah dipalsukan, carikan. Jangan buka-buka Alkitab. Karena yang di Alkitab itu menurut kami nggak dipalsukan. Itu aja intinya. Cari yang punya kalian, dan kami mempertahankan yang punya kami. Itu aja. Silakan Baginda, satu-satu ngomong ya. Harus dapat kesempatan semua. Baginda silakan. Benar sekali, tadi sudah jelaskan Bang Mikir tadi sebenarnya yang dari saya. Kalau misalnya Injil dibacakan sama teman saudara-saudara kita yang lain, ya Injil yang di Alkitab. Kalau misalnya mau membandingkan atau membahas Injil, ya dibandingkan aja dengan Injil yang ada sama mereka. Jangan dibandingkan dengan Injil yang sekarang ini. Sebenarnya itu saja. Biar apple to apple maksudnya. Injil dari mana yang mau kita bandingkan. Jangan Injil yang sudah ada, pemahamannya dipelintir dengan pemahaman-pemahaman dari saudara-saudara kita yang lain. Itu aja, terima kasih. Silakan Rantai Perak, silakan Bapak Rantai Perak. Oh ya, saya apa dulu tadi ya dengan Pak Susanto. Kendi Susanto. Iya saya sudah ingat. Waktu itu saya memang kalau Bang Suma sudah tahu sekali saya. Kalau mereka untuk menyerang pribadi saya level 3, saya balas level 3. Kalau mereka menghujat pribadi saya level 10, saya level 10. Sebenarnya saya bisa lebih sadis. Nah yang terjadi dengan Michan yang dia ceritakan seperti itu. Memang waktu itu saya kecewa. Karena apa? Ketika Michan menyerang pribadi saya, tidak masalah bagi Kendi. Ketika saya serang pribadi Michan, dia serang saya. Padahal dia mengaku Kristen. Saya sudah jelaskan di situ. Yang pertama apa? Saya baru ingat ya, tadi saya sudah lupa apa itu ya. Tadi saya baru ingat, oh iya waktu Michan menyerang pribadi saya serang pribadi Michan.
Kalau teman di Bang Suma, Rifa, Michan sendiri, kita sudah kenal dari YouTube. Mereka sudah tahu saya. Saya lebih sadis kalau menghujat Allah SWT dan Nabi mereka. Tapi intinya siapa yang mulai? Mereka yang mulai. Nah itu ciri khas saya itu. Semua rasa sudah tahu sekali saya. Tapi kalau mau diskusi baik dengan saya, nggak ada, saya jamin nggak ada yang bisa berkata-kata lebih baik dari saya. Kalau mau diskusi baik dengan saya. Jadi saya Nah soal pembahasan tentang ini ya, kita diskusi agama ini. Kenapa orang Kristen tidak pernah dengan agama-agama lain membela diri dari agama lain, apalagi membandingkan, apalagi untuk menyerang sampai menyerang agama lain? Kenapa enggak? Hindu, Buddha, Konghucu, kenapa tidak? Ini Muhammad yang mulai mengata-ngatai Yahudi dan Kristen. Jadi kalau seandainya pun ada teman-teman Kristen Yahudi itu mau menyerang Muhammad, itu wajar, pantas, karena Muhammad yang memulai semua ini. Nah, dalam hal ini sudah tidak bisa tidak bisa kita undur untuk menyelesaikan ini. Memang tidak ada penghujatan dalam hal ini. Karena apa? Mau tidak mungkin Quran itu belasan kali mereka dalam doa mengutuk, setiap hari mengutuk Yahudi dan Kristen. Kristen itu dicap apa? Sesat. Yahudi itu dicap apa? Yang dimurkai. Jadi setiap kali mereka menyebut kaum yang dimurkai dan kaum sesat, itu rujukannya itu ke pengikut Isa, yang mereka katakan pengikut Isa dan pengikut Musa. Jadi Muslim, saya tidak masalah dengan itu. Ini makanya saya bilang sudah tidak bisa ditarik lagi ini, kecuali Quran dihilangkan. Cuma teman-teman Muslim harus legowo menerima keadaan sekarang ini. Kalau memang ada penyerangan Kristen ke Nabi kalian, itu kalian harus legowo menerima. Nabi kalian yang memulai semua kekacauan ini. Tambahkan supaya teman-teman Muslim bisa berpikir lebih realistis lagi. Thank you teman. Silakan Bang Juma, silakan. Oke, jadi terima kasih. Ini lucu ya. Sekarang kalian ini seakan-akan merasa yang tersakiti gitu. Coba periksa Quran, di mana menyebut kata Kristen di dalamnya? Tidak ada yang disebut itu ahli kitab. Kristen itu bukan ahli kitab. Tolong diperiksa lagi tuh. Al-Quran selalu berbicara mengenai Nasara, berbicara mengenai ahli kitab, bukan kalian. Kristen itu agama. Anda berbicara hanya di dalam Al-Quran saja, nggak usah Anda berbicara tentang Kristen. Dan korelasi-korelasi itu nggak ada. Anda jangan terlalu mendidih darah Anda, santai, relax. Anda boleh berbicara mengenai Islam, saya nggak boleh bicara tentang Kristen. Katanya ingin mencari kedamaian. Yang saya katakan tadi Juma, tidak ada kepentingan orang Kristen. Mulai kambu. Tidak ada Saudara Tito, kepentingan orang Kristen. Tolong perlihatkan bahwa Anda adalah anak bangsa yang baik. Saya datang baik-baik di sini, oke? Biarkan saya bicara, nanti Anda tanggapi. Begini, coba kamu buka Al-Quran, terjemahan aja. Ada nggak terjemahan Al-Quran itu menyebut Biblos, menyebut kemudian Paulus, menyebut kemudian Apostolos, menyebut Theos, ada nggak? Nggak ada itu, Bung. Tapi Nggak kitab ada kalian, Biblos. sampulnya aja Alkitab. Tuhan kalian sebut dengan sebutan Allah, Nabi, Rasul, mukjizat, syafaat, iman, ayat, dan semuanya. Dari Islam Anda ambil. Coba Anda buka. Sabar, katanya kalau dikasih kesempatan yang lain nggak boleh ngomong. Tidak boleh, kamu tidak boleh di sini berdakwah, kawan. Bukan berdakwah. Tidak bisa. Tidak bisa di sini berdakwah. Enggak, sekarang kita balikan ke Pak Wiro Sableng aja. Menurut Pak Wiro, apakah orang Kristen yang mencuri kata-kata seperti itu, apakah itu nggak bahasa Indonesia yang sudah dipermanenkan bahasa bangsa ini? Coba Pak Wiro Sableng bisa berpikir sebagai warga negara, apalagi dia aparatur negara. Coba berpikir secara jelas. Apakah orang Kristen yang memperterjemahkan Alkitab bahasa Indonesia itu, apakah bahasa Indonesia itu orang Kristen yang mencadur bahasa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian.
Itu Ya, yang dibilang Bang Juma tadi. ya, Kata kita lihatlah ini ya, kata orang-orang Allah, Kristen ini kata ya. Rasul. Itu apa orang Kristen yang Katanya menyangka dia bahasa ingin Indonesia? merajut persaudaraan gitu ya. Tapi kebenciannya itu terlalu berlebihan terhadap kita umat Islam. Mau berbicara Islam harus bicara Islam, ya kan? Kristen harus Kristen. Tapi di sisi lain kita disuruh diam gitu. Di sisi lain umat Islam diam aja. Biarkan orang Kristen yang kemudian mengajarkan agama Kristennya seenaknya dia. Berat sebelah. Karena bahasa-bahasa kata Gitu. Allah, kata Alkitab itu udah itu Biarkan aja Islam itu diam aja. KBBI Biarkan mereka kemudian mengambil itu kita ganti apa yang nama mereka Allah. inginkan gitu. Karena itu mungkin Padahal perintahnya di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas bagi kita umat Islam. kalau di Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan karena KBBI sudah illa alladhina zalamu bahasa minhum. Indonesia. Kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Benar. Kenapa? Ya, jadi Gini loh, kalau Bang. saya sebagai apologet Bang Muslim Maker tadi ada Bang muncul yang di tengah-tengah dari orang-orang yang Bang suka Maker berdebat, di sini tadi. Saya lama di sini. bukan karena saya ingin menghujat, karena saya membela akidah agama saya. Saya membentengi umat Islam dari ronrongan Nah, itu ajaran yang kemudian menginginkan mereka diikutin. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan berlaku sesuai dengan kehendak mereka. Apapun mereka lakukan demi untuk memurtadkan orang. itu adalah Bukan tanpa alasan mengambil kata Allah, kata Alkitab dan seterusnya. Bukan. Alasannya sangat jelas untuk kristenisasi. Kita hanya bertahan ini. Kita yang bertahan. Kita yang diserang. Bang mikir ya. Itu intinya. Dari kitabnya aja sudah menyerang akidah Islam. Nama Tuhannya aja menyerang Islam. Nama penghulu agamanya pun menyerang Islam. Nama Tuhannya, nama kitabnya nyerang Islam. Tapi apakah kita harus diam terus? Membiarkan agama kita ini seperti ini? Membiarkan kita itu apa? Membungkam kita dengan segala macam tipu daya mereka lakukan. Tidak bisa dong. Menciptakan bahasa itu sendiri. Karena itu KBBI yang Jadi kalau mereka ini kemudian gak senang dengan saya, wajar. Ya, karena memang iblis tidak suka kebenaran kan gitu. Lalu kemudian dia sok-sokan tampil di negara ini, sok bijak, sok arif, kita yang salah. Dialah yang benar. Maka seenaknya dia harus memframing tentang Islam. Seenaknya aja dia menilai kita. Gak bisa begitu dong. Bang mikir. Mari kita adu data kan. Adalah orang yang ahli di kitabnya. Iya kan? Orang yang ahli dalam agamanya. Karena kenapa agama ini akan dilengsarkan oleh zaman. Agama yang tidak rasional akan dilengsarkan oleh zaman. Celakalah kemudian orang-orang yang terjebak di dalamnya, yang kemudian mengikuti langkah-langkah orang-orang yang kemudian beragama tanpa logika. Al-Quran. Ya. Tuh. Jadi nggak bisa kita salahkan sepihak Bang Mikir. Karena apa? Karena Jadi saya katakan kepada teman-teman Muslim ya, di Kristen si Tito ini sok suci gitu. Nah itu harus Bang. Ingin membahas Islam tapi nggak mau dibahas agamanya. Ingin membahas Al-Quran tapi tidak mau dibahas Bibelnya. Kita harus tahu nih, kalau ada agama, agamanya tidak mau dibahas oleh agama lain, itu tanda tanya besar. Tito paham. Kalau ada sebuah kitab suci tidak boleh dibahas oleh agama lain, itu tanda tanya besar. Kalau ada sebuah konsep yang tidak ingin disentuh oleh agama lain, itu tanda tanya besar. Dan ingat, agama yang seperti ini, kitab yang seperti ini, konsep yang seperti ini akan digerus oleh zaman. Percaya saya, manusia akan meninggalkan agama seperti itu kecuali mereka yang senang dengan doktrin dan dogma. Tapi mereka yang sedang dengan logika, mereka yang senang dengan akal sehat, mendudukkan perkara akal itu sebagai konsep pertama dalam kebenaran, maka dia akan meninggalkan agama yang tidak rasional itu. Agama yang benar berani diuji, berani dibedah dengan pisau akademik. Itu agama yang benar. Kitab suci yang benar berani diuji dengan sains dan ilmiah. Komal Bang Tito. Ini kan rumahnya Bang Tito loh. Dan ini disipati oleh Islam. Mereka alergi gitu. Mereka hanya mau menyerang. Tapi ketika kita bertahan dan mencoba untuk melakukan perlawanan, mereka melakukan framing. Makanya kalau Nah ini. kita ingin terjadi Jadi contoh si Tito ini. agama, kayak saya sama Bang Gengsi
so hebat, so paling suci, so paling benar. Ya kan? Tadi sudah dikatakan, kenapa harus berbicara? Kita diserang. Siapa yang menyerang Kristen? Al-Quran hanya meluruskan tentang konsep orang-orang Yahudi. Itu pun tidak semuanya. Ya. Lalu kemudian ketika mereka mengatakan Al-Quran menghujat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujat orang Yahudi, menghujat orang Nasrani, di situ bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen. Kristen ini adalah buah dari karya Bani Israel. Mereka yang kemudian menyelewengkan ajaran para nabi, inilah buahnya. Kan begitu. Dan tidak akan pernah mampu berhasil untuk menghentikan saya. Ya. Ketakutanmu tidak akan mampu memberhentikan Bang Zuma. Saya akan tetap menjadi bayang-bayang maut untuk kamu, Tito. Itu yang perlu Anda pahami. Saya dialog dengan teman Kristen yang baik. Saya berbicara dengan mereka dengan santun. Malah saya menawarkan diri untuk membahas Al-Quran kepada mereka. Saya naik ke komal-komalnya Ken misalnya, Ibu Hana misalnya. Saya minta, mari kita bahas Al-Quran. Tapi tentu karena kalian tidak beriman kepada Al-Quran, landasan Al-Quran, tapi uraiannya nanti akan sampai kepada Bible. Kenapa? Kan itu iman kalian. Dan kita berbicara dua arah. Tetapi sandaran pijakannya sebagai dasar tumpuan untuk pembahasan itu adalah ayat suci Al-Quran. Runtuhkan Al-Qurannya, runtuhkan ayat-ayatnya, jika mampu Anda runtuhkan. Tapi kan selama ini kagak. Jadi jangan merasa so hebat, jangan merasa sok suci, merasa tersakiti Anda. Jangan. Ya, lebay. Anda kita tahu sejarah kelam anak bangsa ini nggak bisa dihilangkan. Kita ngerti kok. Bagaimana kekuatan yang kalian dukung untuk kemudian menjadikan negara ini menjadi negara yang tidak merdeka, tapi tetap berada dalam negara jajahan. Kami tahu. Ya. Jadi dalam kelicikanmu kau ingin menjerat saya dengan tipu daya. Oh maaf, kamu salah orang, kawan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira si Tito ini tidak akan pernah bisa berani ya. Setelah saya lumpuhkan otaknya 2 kali pertemuan, ternyata dia tidak tahu apa-apa, sehingga segala macam daya upaya untuk ia lakukan untuk menghindari saya. Sehingga yang mendukung tadi saya, teman Kristen ya, si Bang Candi itu juga di-kick sama dia. Karena dia lihat Bang Candi itu dekat dengan saya, di-kick juga sama dia. Orang ini memang sangat membenci Islam gitu. Dia sangat membenci Islam, dan utamanya saya sendiri secara pribadi. Oke teman, kita tutup dulu komalnya ini. Insya Allah habis ini kita akan lanjut untuk mencari komal-komal yang mungkin bisa memberikan edukasi yang lebih baik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyebut siapa dan ada. Ini hanya saran. Jangan mengambil poin dan keputusan. Kalau ada